Ada apa? Aku tidak menyembunyikan apapun. Ketika Ares, Dewa Perang, mendengar suara Athena, dia langsung merasa ada yang tidak beres, seperti seekor kucing yang sedang mencuri makanan ditangkap. Ares, Dewa Perang, ingin Athena pergi dengan cepat, dan tidak peduli dengan hal-hal sepele itu dengannya. Alis Athena tiba-tiba meregang, dan sudut mulutnya tersenyum. Melihat reaksi Ares, Dewa Perang, ada yang tidak beres. Seorang tetangga yang telah duduk selama puluhan ribu tahun, Athena, Dewi Kebijaksanaan, tahu banyak tentang Ares, Dewa Perang. Terutama dalam pikiran pria sembrono ini, tidak ada banyak trik yang ada. Secara halus, dia disebut pria yang temperamen, dan untuk membuatnya jelek, dia hanya pria yang sembrono. Semuanya tertulis di wajah, tidak ada kemungkinan penyembunyian. Untuk saat ini, Athena bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia tahu bahwa Ares, Dewa Perang, pasti menyembunyikan sesuatu yang penting. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk mencobanya, dia tidak akan pantas disebut Dewi Kebijaksanaan. Kenapa? Aku tidak tahu tentang kalian berdua? Apakah nama Dewi Kebijaksanaanku benar-benar sia-sia? Bukannya aku sudah memberitahumu? Jelaskan sebelumnya. Aku masih ingin membantumu. Sikapmu saat ini, bahkan jika itu adalah dewa, jangan minta aku membantumu. Ares, Dewa Perang, memiliki banyak keringat dingin di dahinya. Apa yang Athena katakan? Apakah karena dia melatih pengikutnya di Fire Phoenix Starfield, dan sengaja tidak menyerang? Atau karena perbuatan keterlaluan di kuil penguasa cahaya? Atau apakah dia telah bergabung dengan kuil penguasa cahaya dan berencana untuk berurusan dengan Zeus? Ini sama sekali bukan tentang pakaian dalammu. Ares, sang Dewa Perang, terus memikirkan berbagai macam ide di benaknya. Tapi kali ini, Ares, sang Dewa Perang, tidak mengacau karena godaan Athena. Dia yakin Athena tidak tahu banyak. Jika tidak, akan lebih tepat untuk menunjukkannya secara langsung. Ide yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Dan pada akhirnya, Ares, Dewa Perang, tiba-tiba memiliki ide yang berani. Artinya, Athena sedang mengujinya. Memikirkan hal ini, Ares, Dewa Perang, sangat marah. Athena ini sangat menyebalkan, dan dia mencuri banyak informasi darinya tanpa terlihat. Dengan bimbingan Qin Yichan kali ini, Ares, Dewa Perang, telah berubah total. Batuk, apa yang kamu katakan adalah bahwa ini hanya tentang aku dan angin. Sebaiknya kamu tidak berpartisipasi. Lagi pula, ini adalah urusan dua saudara kita. Dewi Kebijaksanaan menghela nafas. Oh, katakan padaku, apakah itu sesuatu yang aku ketahui? Ares, Dewa Perang, terbatuk ringan, mencondongkan tubuh ke depan, dan mendekati Athena, Dewi Kebijaksanaan, dengan wajah serius. Mari kita bicarakan dulu. Kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini. Hanya kamu, aku, dan angin. Kamu juga tahu temperamenku. Aku tidak bisa mengkhianati kakakku. Jadi kamu harus menyetujui syarat ini sebelum aku bisa memberitahumu. Namun, saya pikir Anda sebaiknya tidak tahu tentang hal semacam ini. Setelah Dewa Perang Ares selesai berbicara, dia menatap Athena secara misterius, Dewi Kebijaksanaan, dan ingin mendapatkan beberapa informasi dasar dari reaksinya. Jika pemikiran ini ditempatkan 3 tahun lalu, Ares, Dewa Perang, tidak akan memilikinya sama sekali. Tetapi setelah dipupuk oleh strategi Qin Yichan selama 3 tahun, kecerdasan telah menjadi poin terpenting Ares, Dewa Perang. Tentu saja, ini di samping hard power. Yang benar-benar penting adalah kekuatan Anda sendiri, atau kekuatan bertarung Anda. Athena, Dewi Kebijaksanaan, memutar matanya, dan dia menatap Ares, Dewa Perang. Apakah itu yang kamu katakan? Ares, Dewa Perang, mengangguk setuju. Tentu saja. Sampai saat ini, Ares, Dewa Perang, sepenuhnya yakin bahwa Athena baru saja mengujinya. Jika Anda benar-benar tahu apa yang terjadi antara dia dan kuil penguasa cahaya, Anda bisa datang langsung dan dimintai pertanggungjawaban. Di mana Anda perlu mengurus begitu banyak hal? Dengan wajah misterius, dia mencondongkan tubuh ke arah Athena, Dewi Kebijaksanaan. Ares, Dewa Perang, mendekati Athena, Dewi Kebijaksanaan, dan berbisik di telinganya. Rahasianya adalah aku pikir kamu bodoh. Kata-kata lugas seperti itu membuat Athena, Dewi Kebijaksanaan, tertegun selama 5 detik penuh. Tiba-tiba, dia meledak dan menatap Ares, Dewa Perang. Anda bajingan. Ares, Dewa Perang, tertawa dan melemparkan batu ke arahnya. Jangan marah, batu ini adalah sesuatu dari angin. Dikatakan batu untuk mengambil foto. Saya membiarkan Poseidon, Dewa Laut, mereproduksi adegan pertempuran angin di dalamnya. Jika Anda tertarik, lihatlah. Aku masih punya sesuatu untuk diurus. Kamu tidak akan kehilangannya. Setelah berbicara, Ares, Dewa Perang, menghilang tanpa jejak. Setelah meninggalkan kuil Dewa Perang, Ares, Dewa Perang, tertawa terbahak-bahak.
Hahaha, Athena, kamu tidak menyangka. Kali ini, aku tidak hanya melihat tujuanmu, tapi aku bisa mencubitmu sampai mati. Oh, benar-benar berpikir aku bodoh. Tidak bisakah kamu melihat pikiran kecilmu tentang angin? Pegang batu foto dan lihat perlahan. Aku akan pergi ke Feng untuk mengeluh dulu, dan biarkan dia membersihkanmu. Ares, Dewa Perang, datang ke kuil penguasa cahaya dalam sekejap, dan langsung pergi ke kamar Qin Yichen dengan senyum jahat. Feng, Athena datang kepadaku lagi dan menanyakan celana dalam seperti apa yang kamu suka, dan suatu hari dia akan memberikannya kepadamu. Ceka-ceka, buatan semacam itu sendiri. Mendengar ini, tangan Qin Yichen bergetar sesaat, dan kemudian sebuah palu menghantam langsung penutup Tianling milik Dewa Perang Ares. Jangan datang untuk menghiburku jika kamu baik-baik saja. Athena, Dewi Kebijaksanaan, dulunya adalah seorang Valkyrie, tetapi sekarang dia adalah kecantikan gunung es yang mulia. Bagaimana mungkin seseorang dengan level ini berpikir untuk memberikan pakaian dalam? Dan siapa dia? Paling-paling mainan keinginan Athena. Ares, Dewa Perang, dikejutkan oleh tubuh harimau, dan buru-buru menghindarinya dengan wajah serius. Oke, jangan bercanda. Athena memang datang untuk mengujiku sekarang. Ares, Dewa Perang, menjelaskan semua hal sepele sebelumnya, dan kemudian memandang Qin Yichen. Apa pendapatmu tentang ini? Qin Yichen menatap kosong ke arah Ares, Dewa Perang. Bagaimana menurutmu? Lihat dengan matamu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan sekarang, dan aku tidak punya waktu untuk merawatnya. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen menoleh langsung dan terus mempersiapkan acara penting untuk menempa senjata. Mengandalkan Dewa Besar Zeus, semuanya menjadi lebih sederhana. Tetapi setelah setengah jam, semua jenis sumber daya untuk menempa senjata dikirim ke Qin Yichen, meskipun hanya 5 salinan. Tapi itu sudah cukup. Qin Yichen sendiri hanya membutuhkan 1 salinan. Zeus lah yang menawarkan 10 salinan untuk persahabatan mereka, memberi Qin Yichen 10 kesempatan untuk membuat kesalahan. Yang paling penting adalah bahwa Qin Yichen menemukan banyak hal menarik dalam gambar penempaan senjata yang dikirim oleh Zeus. Jika ide dan asumsi ini dapat diwujudkan, kekuatan senjata yang ditempa oleh dirinya sendiri dapat ditingkatkan dengan beberapa poin. Sekarang untuk Qin Yichen, yang paling penting adalah mencoba ide-ide ini, dan kemudian merangkumnya untuk menempa tubuh senjata Met berikutnya. Adapun hal-hal lain, mereka dapat dilepaskan sementara. Tetapi Met, kekuatan tempur tingkat atas kuil Lord Cahaya saat ini, tidak dapat membiarkannya tetap berada di lingkaran dan tidak melakukan apa-apa.